minyak dunia. Hal itu disampaikan Purbaya. Malam tiba, saatnya melengkapi khazanah informasi Anda dengan update berita terkini sebagai referensi. Dampaknya kebakaran ini kepada warga sekitar. TPA Jatiwaringin. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam, Kota Manado berhamburan keluar saat gempa dengan magnitudo 7,6. Kompas Malam, setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Saudara, kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat meluncurkan rudal jelajah Tomahawk ke arah Iran. Rekaman tersebut diperoleh dari Komando Pusat CENTCOM dan diambil di atas kapal USS Michael Murphy di lokasi yang tidak disebutkan pada tanggal 10 Juni lalu. Pasukan AS menyerang berbagai target di seluruh wilayah Iran untuk hari kedua berturut-turut. Video tersebut memperlihatkan USS Michael Murphy, sebuah kapal perusak berpeluru kendali, menembakkan sejumlah rudal Tomahawk. Warga Iran berpawai melintasi Teheran pada hari Selasa waktu setempat dengan membawa pesan dukungan bagi kepemimpinan negara di tengah kembali memanasnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan massa berkumpul di alun-alun Imam Hussein sebelum bergerak menuju makam Shah Abdul Azim di Shahr Ere. RGC mengatakan peringatan tahun ini menunjukkan persatuan di Iran, Irak, dan tempat-tempat lainnya. Proses ini berlangsung di tengah kembali memanasnya konflik antara AS dan Iran. Serangan-serangan tersebut terjadi menyusul kegagalan kesepakatan sementara yang ditengahi Pakistan pada bulan Juni lalu. Yang terbaru, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah tercapai kesepakatan dengan Iran mengenai Selat Hormuz. Trump mengatakan telah terjadi perundingan yang sangat baik dengan pemerintah Iran. Bahkan, Trump menyebut hari Rabu ini Selat Hormuz akan dibuka untuk lalu lintas kapal. Could happen. Tomorrow is the next thing. A lot of progress has been made. What? And they called me and they said, please, let's talk. They want to talk. The funny thing is they never mention that. They always say, we're not talking. But they called. They wanted to talk. We've been talking. They want to make a deal. They do not want to be here. Sementara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan mediasi antara Amerika Serikat dan Iran telah mencapai pada tahap yang progresif soal Selat Hormuz. Qatar juga menegaskan pembicaraan antar pihak masih terus berlangsung, meskipun terdapat pernyataan yang berbeda dari pihak Washington dan Teheran. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengonfirmasi belum ada kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak yang berkonflik ini. الالتزامات التي كان يطلب أن تنفذ من الطرف الإسرائيلي هي موجودة اليوم بشكل يعني أساسي على الطاولة، ومن الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق على الاتفاق المتعلق بخطة الرئيس ترامب والوصول للمرحلة الثانية وإعلان الرئيس ترامب حقيقة. Amerika Serikat terus menggaungkan niat negosiasi dengan Iran. Ajakan ini disampaikan di tengah gempuran yang terus menyasar Iran. Apakah gempuran ini bagian dari upaya untuk memaksa Iran mengikuti skema negosiasi yang dibawa Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Hormuz sudah dibuka pada Rabu ini? Kita akan membahasnya bersama Fauzia Cempaka Timur, analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan juga Dean Attache Pertahanan di Iran tahun 2009 hingga 2012, Majen TNI Purnawirawan Budi Pramono. Selamat petang Prof Budi dan juga Mbak Cempaka. Saya akan langsung ke Prof. Selamat petang, selamat sore. Prof Budi, kalau kita dengar informasi terbaru, kesepakatan sudah terjadi dan Selat Hormuz sudah dibuka. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, Prof, menurut Anda? Tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena kita sudah tahu
polanya Trump itu seperti apa. Jadi untuk saya sampaikan bahwa bisa dipertanggungjawabkan dari sisi mana, karena sudah terpola. Polanya Trump itu seperti apa sih? Polanya Trump itu kan memberikan tekanan. Tekanan militer, tekanan ekonomi, tekanan politik, dan lain sebagainya. Kemudian jeda. Nah, jeda ini untuk apa sih? Jeda ini untuk testing the water, untuk sampai sejauh mana keterukuran daripada tekanan tersebut. Setelah itu, lakukan diplomasi. Nah, diplomasi tentunya dia coercive diplomasi, as usual, seperti biasa. Itu yang dilakukan oleh Trump. Nah, setelah itu baru dia klaim kemenangan. Bahwa apa yang dilakukan dengan diplomasinya itu dijual ke dalam negeri, bahwa ini merupakan kemenangan bagi kita. Nah, itulah yang saya sampaikan bahwa ini tidak bisa dijamin. Sebetulnya, Mbak, memang kalau menurut saya, memang ada sih ruang kompromi itu. Ya. Ruang kompromi itu akan ada, Mbak, kalau Amerika menurunkan dari transformasi Iran menjadi pengendalian ancaman, diturunkanlah. Nah, kalau dari sisi Iran memang ya mau nggak mau dia menerima keterbatasan yang diberikan. Ini semua kenapa? Karena dia ingin menahan atau menjaga kedaulatannya. Oke, tapi sebelum kita ke sana, Prof. Regimnya. Sebelum kita ke sana, Prof, artinya apa yang disebut bahwa sudah ada negosiasi yang menuju ke arah positif, negosiasinya sudah semakin dekat, itu sementara hanya klaim Amerika Serikat saja? Ya, itu klaim Amerika Serikat. Kenapa? Karena setiap dia melakukan diplomasi, itu yang dilakukan adalah coercive diplomasi. Carrot and stick. Di satu sisi dia memberikan tekanan, di satu sisi dia memberikan, di sisi lain dia juga memberikan way out-nya seperti apa. Ya. Tapi way out yang diberikan ini ke Iran terkesannya ini kok mengajak perundingan, tapi kok paksaan banget. Jadi itulah yang kita selalu sampaikan coercive diplomasi. Nah, coercive diplomasi ini sudah terpola. Nah, kesepakatan mungkin ada. Kesepakatan dari sisi Amerika tentunya dia sepakat karena ada alasan. Dari sisi Iran juga dia sepakat karena ada yaitu apa alasan mempertahankan kedaulatan tadi. Sedangkan Amerika mau sepakat, kenapa? Karena dia juga ingin menunjukkan ke seluruh negara Teluk bahwa dia masih punya bargaining position gitu. Nah, ini juga penting, iya. Oke, kalau dari Mbak Cempaka sendiri, Anda setuju dengan perspektif yang disampaikan Prof. Budi? Dan kalau saat ini klaim terbarunya adalah Selat Hormuz sudah dibuka Rabu ini? Jadi memang kalau menurut laporan dari Institute for Study of War ya Mbak ya, laporannya memang menyatakan bahwa diskusi tentang Amerika Serikat dan Iran itu memang belum ada direct talk gitu ya. Dan memang yang disampaikan oleh Prof. Budi tadi benar. Namun dalam konteks ini ketika kita bilang ada yang disebut dengan substantive bargaining atau tarik menarik, tawar menawar yang sifatnya substantif terkait dengan Hormuz sendiri. Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Qatar sedang bernegosiasi, dalam ini berdiskusi. Di sisi lain juga bagi dari Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa memang mereka sedang berbicara dengan Oman dan juga dengan Qatar. Dan dalam konteks ini salah satu yang menjadi sumber atau bahkan terletusnya fase kedua dari perang ini adalah tentu saja terkait Hormuz dan bagaimana jalur selatan dan jalur utara ini di-manage begitu. Dan satu yang memang disampaikan oleh Trump terkait dengan total opening of Selat Hormuz sendiri sebenarnya itu overclaim menurut saya, karena memang yang sebenarnya terjadi adalah keinginan Trump untuk membuka jalur di bagian selatan, yaitu jalurnya Oman begitu. Yang selama ini memang keinginan Iran adalah untuk memberikan yang disebut dengan awalnya toll fee begitu ya, yang namun saat ini secara teknis memang sudah menurun sebenarnya intensitas Iran sendiri, sehingga yang secara teknis saat ini yang disampaikan oleh Iran adalah hak pemantauan atau intervensi maritim yang sifatnya memang legal secara hukum. Tapi Mbak Cempaka, Anda menyatakan ini overclaim. Lalu apa sebenarnya yang menjadi tujuan Amerika Serikat dengan klaimnya ini? Apa sebenarnya yang ingin disepakati ataupun dimanfaatkan terhadap overclaim ini? Tapi tetap bersama kami, kita akan membahasnya usai jeda. Tetap di Kompas Petang. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Siarkan langsung dari studio Newsroom Menara Kompas, inilah Jurnal Nusantara lengkapnya. Peristiwa sosial budaya dari penjuru Nusantara, serta hal-hal unik dan menarik yang menjadi sorotan.
Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali erupsi. Semburan abu vulkanik membentuk kolom hingga 200 meter. Jurnal Nusantara, setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Tahu nggak kenapa Le Mineral seperti ada manis-manisnya? Saya lihat sendiri pabriknya. Le Mineral, air pegunungan asli, kaya akan mineral alami. Mineral inilah yang bikin airnya kaya ada manis-manisnya. Le Mineral. Mr. Daf, a 47 flavor you want in a noodle. Sedapnya berkualitas. Sedap banget. Bold with in every slurp. One slurp and you'll get it. Pedas banget. Wow. Mr. Daf, favorit saya, favorit semua dari Wings Food. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Tingkatkan kewaspadaan. Kenali ciri-ciri tindak kejahatan. 2 orang pengedar sabu seberat 58 kg divonis penjara seumur hidup. Amati polanya. Pastikan situasi aman, terkendali. 30 menit di Borgol membuktikan tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua akan terungkap pada akhirnya. Tangkap informasi peristiwa kriminal dari seluruh pelosok negeri. Borgol, setiap hari pada jam-jam berikut di Kompas TV. Saudara, Anda menyaksikan Jurnal Merah Putih. Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi kerja dan penghematan energi dampak konflik di Timur Tengah. Kawal terus kinerjanya dalam Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat, pukul 3 sore. Live di Kompas TV. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Amerika Serikat terus menggaungkan niat negosiasi dengan Iran. Bahkan klaim terakhirnya Selat Hormuz sudah dibuka dan negosiasi sudah berlangsung dengan positif. Saya akan kembali ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, kalau Anda tadi menyebutnya ini overclaim, sebenarnya apa tujuan Amerika Serikat mengklaim ini? Tentu ada beberapa alasan, Mbak, dalam hal ini, dan tentu ini adalah pola yang berulang sejak fase yang pertama, yaitu tentu saja menjadikan leverage diplomatik. Karena kita tahu poin-poin terkait negosiasi ini belum tercapai secara optimum begitu ya bagi Trump maupun bagi Iran sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk menghasilkan konsesi sebesar-besarnya untuk Amerika Serikat. Dan bagaimana saya melihat bagaimana ini pola yang diinginkan Trump untuk menjaga kredibilitas di depan audiens domestiknya, baik Kongres dan sekutu negara-negara teluk begitu ya. Kita tahu bahwa negara-negara teluk ini perlu diyakinkan begitu ya keberadaan Amerika Serikat ini masih penting di regional dan juga pasar internasional tentunya yang paling terdampak dari kondisi konflik saat ini. Dan saya rasa yang paling mungkin juga yang mungkin terakhir adalah dalam konteks pertanyaan ini adalah Amerika Serikat ingin merepresentasikan keberhasilan yang dilakukan sementara ini oleh Oman, Qatar dan pihak regional lainnya sebagai keberhasilan Amerika Serikat juga. Oke, Prof. Budi, kalau Anda melihatnya apa yang membuat Amerika Serikat saat ini terus memberikan ancaman, terus menggempur wilayah Iran, tapi di sisi lain sambil memaksakan negosiasi? Ya, yang diinginkan adalah tujuan politik. Ini kembali lagi kita ke close switch, bahwa politik ini apa itu kekuatan militer ini merupakan kelanjutan the continuation of politics. Selama tujuan politik dari Amerika ini tidak tercapai, maka Amerika akan terus berulang dengan pola-pola yang tadi disampaikan saya awal dan disampaikan oleh Mbak Cempaka. Tujuan politiknya apa sih yang sampai saat ini tidak tercapai? Kan keinginan dia untuk meminimais nuklirnya belum diminimais. Kan tujuan dia agar dia tidak berusaha memperkuat proksi, kan tetap berusaha memperkuat proksi. Kan tujuan dia agar mengkonstrain rudal dan drone-nya kan tidak dilakukan itu semua. Tujuan dia untuk membuka Hormuz sebagai jalur internasional kan tidak dilakukan oleh dia. Nah, selama tujuan politik ini belum tercapai bagi Amerika, ya Amerika akan terus
ulah berulang-ulang. Ini semua serangan yang ada dan lain sebagainya. Ini kan hanya tujuan taktis, capaian-capaian taktis Amerika, fasilitas energinya dihancurkan, kemudian ekonominya juga dibuat morat-marit. Ini baru taktis, tujuan politiknya belum tercapai. Jadi makanya wajar kalau sampai detik ini saling mengklaim, dan klaimnya dia itu diakui ke Amerika itu pengen bahwa kesepakatan yang ada itu diakui sebagai kemenangannya. Ya. Nah, Iran, kesepakatan yang ada, Iran ingin diakui oleh dunia bahwa ini bukan penyerahan. Nah, yang seperti itu apa ada penyelesaian? Saya pikir ini never ending solution, saya pikir. Tapi kalau Mbak Cempaka sendiri, Anda melihatnya bagaimana Trump mengelola konflik dengan Iran ini? Kalau tadi Prof. Budi menyebutkan bahwa bisa jadi loh ini akan terus berlanjut ketika tujuan yang diinginkan Amerika Serikat belum juga didapatkan. Satu kelemahan yang memang merupakan bagian kelemahan dari gencatan senjata sebelumnya, begitu ya Mbak ya, dan negosiasi di Burgenstock, Swiss, adalah memang tidak ada yang disebut dengan oleh Trump sebagai parameters of a deal. Artinya tidak ada poin-poin teknis terkait dengan beberapa poin yang disepakati, sehingga yang terjadi pada serangan pada konteks Amerika Serikat ke Iran maupun balasan dari Iran ke Amerika Serikat menurut Trump adalah bahwa memang adalah karena tidak adanya parameter of deal, sehingga saat ini yang diinginkan oleh Trump adalah pembuatan atau pemastian terhadap parameter dari deal-deal ini begitu. Namun terutama terkait dengan Sholat Hormuz. Namun kalau kita lihat memang tidak ada saya rasa tidak ada direction atau direksi terkait dengan serangan berikutnya yang dilakukan oleh Trump. Kenapa? Karena pola entrapment escalation, artinya eskalasi yang terus meningkat, artinya yang dilakukan oleh Trump harus lebih besar lagi serangannya dari serangan terakhir yang kita tahu cukup besar juga. Kita tahu ada beberapa kali dalam hari yang lalu begitu ya yang cukup besar. Jadi entrapment ini artinya Trump terjebak untuk terus meningkatkan eskalasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah secara militer Trump memang Amerika Serikat sendiri secara militer memiliki kemampuan, masih memiliki kapasitas, interceptor dan lain sebagainya untuk melakukan serangan yang lebih tinggi daripada serangan yang terakhir kemarin, Mbak. Oke, tapi kalau menurut Anda sendiri, dari perspektif Anda, apakah ada target-target Amerika Serikat dan juga Israel yang saat ini memang belum tercapai, ataupun mana saja yang sudah tercapai? Kalau kita bicara tentang Israel, kita tentu lihat baru fase kedua ini Israel tidak dilibatkan secara militer, Mbak. Artinya tidak ada serangan menuju Israel, dan Israel pun tidak melakukan bantuan serangan yang sifatnya berasal dari Israel sendiri. Itu yang pertama, Mbak. Namun kalau kita lihat dari Amerika Serikat sendiri, yang memang perlu diwaspadai adalah bagaimana pelebaran atau spillover yang mungkin terjadi itu mungkin tidak melibatkan Israel, tapi justru melibatkan negara-negara Teluk dan negara-negara Arab. Kita tahu kemarin beberapa kali terjadi serangan yang gabungan antara Amerika Serikat dan Saudi Arabia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di fase pertama, begitu ya. Nah, ini hal-hal ini yang menurut saya justru menjadi poin yang perlu diwaspadai, begitu Mbak. Dan ketika kita bicara tentang target-target, maka tentu saja yang paling penting untuk diselesaikan adalah terkait dengan Sholat Hormuz yang juga merupakan pemantik dari fase kedua ini, Mbak. Oke, Prof. Budi, kalau klaimnya Amerika Serikat, klaimnya Donald Trump adalah Selat Hormuz sudah dibuka saat ini, Rabu ini. Lalu bagaimana Anda melihat respon Iran menghadapi statement dari Presiden AS dan juga ancaman-ancaman Amerika Serikat, tapi di sisi lain tetap menginginkan adanya diplomasi atau negosiasi? Jadi begini Mbak, di Iran itu ya, sepengetahuan saya, dia sudah terbagi jelas. Sipil, politik sipil, lanjutkan diplomasi. Tapi IRGC dia tetap tegak, kokoh, tegar untuk membalas serangan. Tetap tegar untuk mempertahankan rejim. Dan dia tetap steady like the rock untuk mempertahankan kedaulatannya. Jadi tapi secara kemampuan, amunisi, kekuatan senjata itu masih mumpuni, Pak? Masih mumpuni. Kenapa demikian? Buktinya sampai detik ini Iran tidak rata dengan tanah.
Artinya apa? Ya dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang selalu saya sampaikan. Untuk conventional warfare, for sure, nggak ada ceritanya Iran mau memenangkan itu. Mau memenangkan airstrike, nggak ada ceritanya. Mau memenangkan naval strike, nggak ada ceritanya. Tapi kalau pembalasan setelah itu membuat musuh berhitung, itulah tujuan Iran. Makanya Iran tidak berkeinginan untuk conventional warfare yang menang. Tapi dia berkeinginan agar Iran diperhitungkan secara global, Iran diperhitungkan mampu menahan international energy security, dalam hal ini minyak, oil, dan lain sebagainya itu. Dan Iran percaya oleh dunia bahwa dia tidak mudah dikalahkan. Inilah yang menjadikan negara-negara Teluk, walaupun Yordan kemudian dia dilakukan serangan dan lain sebagainya, dia tidak merasa atau dia tidak ingin untuk terseret ke dalam perang besar. Amerika menyerang Iran, sangat tidak mau ini Yordania. Kenapa? Karena dia sadar, sesadar-sadarnya bahwa rudalnya Iran itu coverage-nya sampai ke sana. Kalau itu dia lakukan, maka ya nanti domestiknya dia semakin tidak percaya dengan pemerintahan yang ada. Jadi sekali lagi, dengan Iran ini harus unik, Mbak. Semua negara-negara Middle East berhitung secara cermat agar yang disampaikan Mbak Cempaka spillover tadi tidak membesar menjadi perang regional. Itu, Mbak, kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih atas perspektif Anda, Prof. Budi Pramono dan juga Mbak Fauzia Cempaka sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya misteri jenazah dalam karung di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat terungkap. Pelaku pembunuhan ditangkap polisi saat melarikan diri ke Pandeglang, Banten. Informasinya usai jeda.